prolaps tali pusat itu apa? Prolaps tali pusat itu merupakan keadaan di mana tali pusat itu lahir mendahului janin lahir. Jadi janinnya belum lahir, si tali pusatnya ini sudah lahir. Nah, pendahuluan yang pertama, prolaps tali pusat ini dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat oleh janin yang menurun selama persalinan. Kompresinya karena apa? Karena tertekan antara bagian terbawah janin dengan pintu atas panggul. Nah, hal ini dapat menyebabkan hipoksia janin dan bradikardia yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen pada janin. Hal tersebut menyebabkan prolaps tali pusat ini sebagai salah satu dari kegawat daruratan obstetrik. Walaupun kasusnya ini masih jarang, namun prolaps tali pusat ini dapat menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas janin yang tinggi, sedangkan pada ibu itu rendah. Untuk kasus morbiditas dan mortalitas pada ibu itu insidensial karena proses persalinan yang dipercepat. Ini definisinya, jadi prolaps tali pusat itu keluarnya tali pusat secara prematur dalam persalinan sebelum janin dilahirkan. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa prolaps tali pusat ini adalah penurunan tali pusat ke dalam vagina atau janin lahir mendahului bagian terbawah janin yang mengakibatkan kompresi tali pusat di antara bagian terendah janin dengan panggul ibu. Ini gambarnya. Jadi normalnya tali pusat ini akan lahir di kala 3 setelah janin lahir. Nah, tapi prolaps tali pusat ini pada prolaps tali pusat ini tali pusatnya sudah keluar dari jalan lahir mendahului si janin lahir. Untuk insidensinya berkurang dengan meningkatnya penggunaan seksiosesaria elektif pada presentasi non-sefalik. Ini dulu, jadi insidensinya dibandingkan dulu ini sudah berkurang. Nah, saat ini insiden prolaps tali pusat ini sekitar 1 dari 300 kelahiran, atau ada juga yang menyebutkan 1 hingga 6 per 1000 kelahiran, dan tetap konstan selama 2 dekade terakhir. Nah, sekarang kita bicarakan etiologi atau penyebab dari prolaps tali pusat. Jadi keadaan prolaps tali pusat ini disebabkan karena adanya faktor predisposisi yang terjadi akibat gangguan adaptasi bagian terbawah janin terhadap panggul ibu. Maksudnya gangguan adaptasi ini apa? Jadi normalnya bagian terbawah janin ini pada usia aterem dia akan mulai memfiksasi pintu atas panggul. Nah, pada keadaan prolaps tali pusat ini terjadi pintu atas panggulnya itu tidak tertutup oleh bagian terbawah janin secara sempurna. Nah, hal tersebut ini disebabkan oleh apa? Oleh faktor resiko. Yang pertama itu malpresentasi, paling sering itu presentasi melintang, dan selanjutnya itu sungsang. Lalu prematuritas ini akan menyebabkan janinnya itu kecil sehingga tidak bisa memfiksasi pintu atas panggul. Lalu janin kembar. Nah, pada keadaan janin kembar ini untuk yang memiliki resiko prolaps tali pusat ini lebih ke janin yang lahir kedua gitu. Selanjutnya polyhydramnion ini dapat menyebabkan floating dari janinnya, sama bisa menyebabkan pintu atas panggul itu tidak tertutup. Lalu panggul sempit. Lalu janin kecil ini hampir sama dengan prematuritas tadi. Lalu faktor plasenta. Nah, faktor plasenta ini yang dimaksud apa? Yang pertama, plasentanya terlalu panjang. Lalu plasenta previa yang letaknya itu marginal. Lalu iatrogenik. Contohnya pada ketuban pecah rendah. Lalu rotasi kepala secara manual. Itu dapat menyebabkan keadaan prolaps tali pusat. Selanjutnya klasifikasi. Nah, klasifikasi dari prolaps tali pusat ini ada 3. Yang pertama itu tersembunyi, lalu terkemuka, dan membumbung. Nah, ini nama lainnya occult prolaps, phonic presentation, dan overt prolaps. Ini saya ambil dari textbook Duta Obstetrik. Ada juga yang menyebutkan bahwa klasifikasi dari prolaps tali pusat ini merupakan derajat keparahannya begitu. Tetapi sebagian besar textbook ini menyebutkan hanya sebatas klasifikasi. Jadi yang pertama, untuk yang tersembunyi ini, jadi tali pusatnya itu berada di samping janin, bagian terbesar dari janin. Nah, pada prolaps tali pusat yang tersembunyi ini sulit untuk terdeteksi karena pada saat pemeriksaan dalam itu ketubannya masih utuh dan tidak terdapat adanya penonjolan akibat turunnya si tali pusat ini. Jadi biasanya diketahui
pada saat pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi diketahui bahwa terjadi deselerasi atau penurunan pola denyut jantung janin. Nah, ini dapat kita curigai adanya prolaps tali pusat. Selanjutnya untuk yang terkemuka atau phonic presentation ini, tali pusatnya sudah berada di depan bagian terbawah janin. Nah, pada keadaan phonic presentation ini, ketika pemeriksa melakukan pemeriksaan dalam, itu akan teraba ketubannya masih utuh, namun tangan pemeriksa itu dapat meraba adanya denyut jantung janin akibat posisi dari si tali pusat ini. Jadi ketika pemeriksa melakukan pemeriksaan dalam, meraba ketuban, itu teraba juga tali pusatnya ini, sehingga pemeriksa dapat meraba denyut jantung janinnya. Nah, lalu untuk yang overt prolapse ini, tali pusatnya sudah pecah dan ketubannya sudah pecah dan tali pusatnya sudah masuk ke jalan lahir, baik sampai vagina atau bahkan keluar sampai ke perineum. Nah, ini sudah overt prolapse. Jadi pada klasifikasi ini untuk yang occult dan phonic ini ketubannya masih utuh, sedangkan untuk yang overt prolapse ini ketubannya sudah pecah. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi, occult prolapse itu keadaan di mana tali pusatnya itu terletak di atas, di dekat pelvis, tetapi tidak dalam jangkauan jari pada pemeriksaan dalam. Lalu untuk yang phonic presentation itu keadaan di mana tali pusat dapat diraba melalui pemeriksaan dalam, tetapi masih berada dalam kantong ketuban yang utuh. Sedangkan untuk yang overt prolapse itu tali pusatnya mungkin sudah prolapse ke dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketubannya pecah. Nah, ini untuk manifestasi klinisnya itu yang pertama, tali pusat terlihat menonjol keluar dari vagina, ini untuk yang klasifikasi overt. Lalu tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam ketuban, ini untuk yang phonic presentation. Sedangkan untuk yang tersembunyi itu bisa terjadi bradikardia, hipoksia. Nah, ini juga sebenarnya bisa terjadi pada semua klasifikasi, tetapi untuk yang tersembunyi, prolaps tali pusat tersembunyi ini biasanya yang muncul yang dapat diketahui oleh pemeriksa ini. Jadi bradikardia janin. Lalu untuk mendiagnosis. Jadi tadi sudah sempat saya singgung bahwa untuk prolaps tali occult prolapse atau prolaps tali pusat tersembunyi itu sulit didiagnosis. Nah, pada umumnya untuk menemukan adanya prolaps tali pusat itu dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, tapi pada prolaps tali pusat tersembunyi ini pemeriksa itu tidak bisa menjangkau si tali pusatnya. Jadi kemungkinan harus dicurigai jika ada deselerasi variabel pada pola denyut jantung janin yang terdeteksi pada pemantauan janin. Lalu untuk phonic presentation ini ditegakkan dengan merasakan denyut tali pusat melalui membran ketuban saat melakukan pemeriksaan dalam. Begitu juga untuk yang overt prolapse dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, nanti tali pusatnya itu diraba secara langsung oleh jari-jari dan denyutnya dapat dirasakan jika janinnya masih hidup. Nah, berdasarkan textbook Duta Obstetrik ini disebutkan bahwa pulsasi tali pusat ini masih dapat pulsasi tali pusat itu dapat berhenti selama kontraksi uterus dan kembali setelah kontraksi berakhir. Maka dari itu, ketika pertama kali itu menemukan tali pusatnya sudah tidak berdenyut, harus tetap dipantau atau dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti USG atau elektrotokokardiografi gitu. Selanjutnya ini, jadi diagnosis untuk menegakkan prolaps tali pusat ini yang pertama dilakukan pemeriksaan dalam, lalu USG dan pemeriksaan kardiotokografi. Nah, pemeriksaan internal atau pemeriksaan dalam itu harus wajib hukumnya dilakukan setiap kali ada kasus ketuban pecah dini atau selama persalinan pada semua kasus malpresentasi, kasus kembar, lalu hidramnion, dan presentasi vertex di mana kepala tidak terlibat.